Hai, ini saya tentang topik terakhir dari materi kita traffic generation ini. Jadi di video ini saya bakalan bicara tentang gimana sih caranya dapetin traffic dari orang lain yang punya traffic gitu ya. Secara konsep sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu untuk dapat traffic Anda entah nebeng dari situs lain yang sudah punya banyak traffic, atau Anda cari orang yang punya traffic kemudian Anda minta bantuan mereka gitu ya. Nah, banyak sering sering sekali ya, nggak cuma Anda, mungkin nggak sering sekali saya pun juga gitu ya, yang kadang itu sering terjebak di aspek teknisnya aja gitu ya. Misalnya untuk dapetin traffic ini gimana sih, harus nyeting pluginnya, harus ini nyeting Google Analytics-nya seperti apa, kemudian harus daftar situs apa aja, harus harus ngapain aja gitu-gitu. Orang itu sering apa ya, sering stuck di bagian teknisnya gitu loh. Padahal sebenarnya cara paling mudah dan cara paling efektif, efektif dalam artian sangat-sangat efektif, Anda langsung dapat banyak traffic dalam waktu sangat dekat, itu adalah kalau Anda itu bisa berhubungan dengan manusia lain gitu ya. Jadi saya nggak pernah apa ya, Anda mungkin membedakan ya bisnis internet dengan misal bisnis konvensional biasa, tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Sebenarnya internet itu hanya perpanjangan tangan aja gitu untuk promosi gitu aja gitu loh. Jadi bisnis online dan bisnis non offline itu menurut saya, bisnis online dengan bisnis konvensional itu sebenarnya menurut saya itu sama aja gitu. Cuma internet ini sebagai salah satu media untuk Anda promosi aja. Nah, promosi ini bisa macam-macam, entah Anda tadi dapetin lebih banyak trafficnya dari sini, atau mungkin internetnya itu sebagai media Anda untuk menampilkan atau untuk mempresentasikan produk Anda dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi yang bakalan kita bahas kali ini di video ini adalah empat hal ini ya. Jadi ada empat hal yang saya tahu untuk dapetin traffic ya, dengan cara kita reach out ya, dengan cara kita me apa ya, dengan cara kita mengantarkan diri kita ke orang lain. Apa ya bahasa bahasa Indonesianya reach out ya. Jadi dengan cara kita menjangkau orang lain gitu loh ya. Entah kita itu nanti apa, email mereka, atau misal kita Facebook PM mereka, atau kita YM, atau kita Skype atau apapun terserah. Pokoknya intinya nanti ketika Anda melakukan empat hal ini, saya yakin Anda pasti nggak bakalan lepas dari itu semua gitu, yaitu reach out ya. Anda jangkau mereka, Anda bikin hubungan dengan mereka, Anda bina hubungan dengan orang-orang yang nanti Anda akan jangkau ya, yang kira-kira mereka punya pelanggan potensial untuk Anda. Kemudian gimana gimana caranya agar persentase mereka mau menerima ajakan Anda itu lebih tinggi gitu ya. Jadi Anda harus tahu ya, ketika Anda melakukan program reach out seperti ini, Anda apa itu namanya, mencoba menjangkau orang-orang yang nanti akan Anda ajakin jadi partner gitu ya. Pasti akan ada kemungkinan di mana beberapa persen itu nggak mau gitu, menolak Anda gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Itu wajar, dan bahkan biasanya cuma 10% sampai 20% aja gitu biasanya yang mau. Nah, ini semuanya cuma number game gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya semakin banyak Anda reach out, maka nanti akan semakin banyak traffic yang akan Anda dapatkan gitu. Jadi ketika Anda ditolak gitu ya, misalnya Anda email kemudian ada email balasan, maaf saya nggak bisa bantu, gini gini gini, saya belum kenal Anda gitu, misalnya seperti itu Anda nggak usah kecil hati gitu, cari aja terus sampai Anda dapat yang Anda perlukan. Oke, jadi nggak usah basa-basi lagi, kita langsung ke topik pertama ya. Jadi ada empat hal yang saya tahu, yaitu pertama adalah joint venture, kemudian teknik kedua adalah recruit affiliate, kemudian cara ketiga adalah dengan cara kita nawarin reseller atau dropship, kemudian cara keempat adalah dengan cara ghost blogging. Nah, empat cara ini ada keunggulan, ada kelemahannya sendiri-sendiri. Jadi yuk kita bahas topik pertama.
Joint venture itu gimana sih prosesnya? Jadi intinya dari joint venture itu adalah kita cari pemain potensial gitu ya. Kita cari kompetitor kita biasanya. Kita cari kompetitor kita yang punya list sama dengan mereka gitu ya. Kita punya list kurang lebih sama dengan mereka. Jadi kalau bisa kedudukannya itu sejajar gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Mereka lebih tinggi dari kita, misalnya mereka punya list lebih banyak dari kita, nggak apa-apa gitu. Pokoknya cari kompetitor Anda. Jadi pastikan produk yang dijual oleh kompetitor Anda itu satu topik gitu ya, sehingga satu topik dengan Anda, sehingga mereka itu punya apa itu namanya sehingga mereka punya pelanggan yang sama dengan Anda, punya profile, punya database pelanggan yang sama dengan Anda. Nah, database pelanggan yang sudah susah payah mereka kumpulkan itulah yang menjadi target kita gitu ya. Nah, biasanya proses dibalik joint venture itu seperti ini gitu ya. Anda tawarkan persentase yang lebih besar kepada partner joint venture Anda. Anda tawarkan, misalnya Anda punya affiliate program nih, kemudian secara rata-rata komisi dari produk pertama Anda misal 50% gitu. Nah, ketika Anda reach out ke calon joint venture Anda, potensial joint venture Anda bisa tawarkan, mau gak apa itu namanya promosiin produk ini gitu. Ini produknya kurang lebih topik loh sama yang kamu jual, gini 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 gini. Ini monggo dites dulu, kalau mau saya nanti sediakan persentase affiliate khusus untuk situ gitu. Jadi yang lainnya 50%, saya berani kasih 75%. Misalnya seperti itu. Kata-kata yang Anda kasihkan di email Anda atau yang nanti Anda sampaikan di PM, saya nggak bakalan pandu Anda bikin hal tersebut gitu ya. Yang jelas intinya adalah seperti itu gitu. Biasanya seperti itu gitu. Nah, tentu saja nggak sesederhana itu gitu ya. Ada banyak hal di balik prosesnya. Misalnya Anda harus Anda harus bangun hubungan dengan joint venture potensial Anda gitu ya. Jadi entah itu Anda pernah, salah satu cara bina hubungan yang saya paling suka ya, yang saya paling favorit ya, karena sangat-sangat gampang sekali, adalah Anda beli produknya gitu ya. Memang agak aneh ya, tapi gini. Anda harus tahu bahwa ketika Anda beli produk seseorang itu Anda sudah meningkatkan status Anda gitu ya. Jadi ketika Anda membeli produk mereka, mereka itu merasa bahwa Anda itu sudah cukup tahu dan kenal dan percaya Anda gitu untuk berani beli produk Anda gitu ya. Jadi ketika Anda beli produk ya, itu hubungannya sudah lebih dari pedagang dan pembeli gitu ya. Ada trust yang terjalin di situ gitu, dan produk Anda itu bisa Anda jadikan alasan untuk nanti ketika Anda menghubungi mereka gitu ya. Jadi dengan Anda beli produk itu tuh bisa jadi alasan Anda untuk misal minta konsul dong, terus nanti Anda bisa CCP tawaran Anda seperti itu. Jadi Anda bisa bilang, aku juga lagi bikin produk tentang topik ini gitu. Anda bisa minta review, misalnya ini tolong dong di review gitu, Anda kasihkan. Terus ya sudah ya, pokoknya kurang lebih prosesnya seperti itu gitu ya. Jadi dari situ nanti ada dua kemungkinan, diterima dan ditolak. Kalau ditolak gimana ya, Anda bilang next, Anda cari calon CV potensial lainnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah dengan cara rekrut affiliate. Ini kurang lebih sama gitu ya. Ini kurang lebih sistemnya itu sama. Jadi Anda cari affiliate potensial gitu ya. Anda cari pemain yang Anda tahu dia itu sudah lama di industri ya. Anda tahu dia sudah lama di industri, dia punya banyak database, dan Anda tawarkan untuk Anda ngiklan gitu ya. Anda ngasih tahu mereka bahwa mereka itu bisa join affiliate program Anda dengan komisi seperti ini gitu ya. Nah, kalau Anda ingin rekrut affiliate secara besar-besaran, biasanya game Anda ya, teknik yang perlu Anda mainkan adalah Anda harus punya produk di back end gitu ya. Anda harus punya produk di belakangnya dari produk yang Anda tawarkan sekarang ini gitu. Jadi Anda harus punya lebih dari satu produk gitu ya.
Nah, produk pertama yang Anda tawarkan itu adalah produk paling simpel Anda dengan harga paling murah gitu ya. Dan di produk pertama itu nanti itu yang Anda jadikan pancingan juga gitu ya untuk para affiliate gitu, karena para affiliate tuh suka ngepromosiin sesuatu yang komisinya besar gitu ya. Jadi ketika misal Anda punya produk seharga misal $7 atau misal $15 atau berapapun gitu ya, dan komisinya itu 100% untuk para affiliate, dan Anda bisa nyampaikan hal tersebut dengan cara yang sesuai gitu ya, maka nggak sulit bagi Anda untuk mulai dapat affiliate gitu. Dan nanti affiliate itu yang bakalan ngelakuin kerja keras Anda gitu ya, yang bakalan ngelakuin kerja keras Anda. Nah, sayangnya dua dua teknik ini, joint venture dan recruit affiliate, ini adalah teknik yang kalau Anda berhasil melakukan, Anda bakalan dapat hasil yang besar juga gitu. Ya, bayangkan biasanya pemain internet marketing rata-rata itu mereka punya list sekitar ya 2000-an lah. Bisa lagi lebih besar sampai ratusan ribu, bisa juga paling kecil ya 300 lah. Jadi ringnya sekitar segituan gitu ya, range-nya sekitar segituan. Dan uh, untuk affiliate itu memang sih hanya 20% dari affiliate Anda nanti yang bakalan promosi. Dari semua affiliate yang Anda rekrut ya, entah gimana Anda cara ngerekrutnya, nanti cuma 20% yang aktif gitu. Dan biasanya yang 20% yang aktif itu yang benar-benar percaya dengan produk Anda, dan mereka benar-benar tahu cara promosinya gitu ya. Karena ada banyak orang yang join affiliate program tapi mereka sebenarnya nggak tahu cara promosinya gitu. Jadi mereka cuman ikutan doang gitu. Mereka bingung, wah ini gimana ini ngepromosiinnya gitu ya. Jadi nanti bakalan seperti itu. Kelihatannya angkanya agak bikin pesimis ya, tapi ketika 20% itu, atau ketika sedikit yang Anda jadikan joint venture itu mau untuk ngepromosiin produk Anda, dan mereka beneran ngeblast, beneran apa itu namanya, ngepromosiin produk Anda di mailing list mereka, Anda bisa harapkan penjualan yang banyak gitu ya. Karena mailing list itu biasanya itu, mailing list itu ya isinya itu database orang-orang yang sudah kenal, itu tadi sudah kenal si si GV Anda dan affiliate Anda itu. Jadi mereka itu sudah kenal yang ngepromosiin Anda gitu. Sebentar, ini agak membingungkan. Jadi Anda tahu kan kalau produk Anda dipromosikan oleh orang lain ya kan, yang Anda tadi ajak partner. Anggap aja namanya A gitu ya, anggap aja namanya Andi gitu ya. Nah, ketika si Andi ini ngeblast ke listnya, ngeblast ke database-nya, para database itu sudah kenal Andi gitu ya. Jadi sudah ada rasa percaya gitu dengan Andi dan apa yang Andi promosikan gitu, sehingga nggak sulit bagi Andi itu untuk mendapatkan sales dari mailing list mereka gitu. Dan meskipun jumlah joint venture-nya dikit, tapi kalau mereka punya akses ke mailing list yang jumlahnya banyak, maka Anda bisa harapkan hasil yang juga signifikan. Nah, sayang kelemahannya adalah dari joint venture dan recruit affiliate ini adalah bahwa ketika promosi Anda selesai, maka semuanya akan hilang nggak berbekas gitu ya. Para affiliate Anda yang mereka punya mailing list, mereka tentu saja pakai cara gampang aja ya. Jadi mereka cuma ya wes, mereka bagikan aja link link affiliate mereka di mailing list mereka gitu ya. Dan ketika Anda promo di mailing list gitu ya, ketika orang-orang itu promo di mailing list dan ketika semuanya selesai, ya sudah gitu, produk Anda nggak ada bekasnya, nggak ada bekasnya di internet, nggak ada situs yang pernah nge-review tentang Anda, nggak pernah ada kayak gituan lah, kecuali kalau memang Anda secara spesifik mengajarkan affiliate affiliate Anda, khususnya yang masih pemula, untuk bikin blog tentang Anda, bikin review tentang produk Anda dan lain-lain. Baru Anda bakalan punya bekasnya. Anda bakalan masih ada aset di mana traffic itu masih datang ke Anda gitu ya. Jadi jadi ya hal itu perlu Anda pertimbangkan juga gitu. Jadi kalau bisa Anda seimbangkan antara joint venture, record affiliate, reseller, ghost blogging dan lain-lain. Nah, topik selanjutnya tentang reseller dan ghost blogging kita bakalan bahas di video selanjutnya, oke? Jadi yang jelas untuk reseller ini nanti kita bakalan, ini tergantung produk juga sih ya. Kalau produk Anda bisa memungkinkan untuk orang
ngejual kembali gitu ya, atau Anda bikin sistem dropshipnya, maka itu bisa jadi salah satu cara untuk dapetin traffic. Oke. Dan ya gitulah. Terus ghost blogging juga nanti saya bakalan eh, share lebih lebih lengkap, lebih jelas tentang ghost blogging dan gimana cara bagus untuk ngelakuin ghost blogging plus keunggulan dan kelemahannya. Oke. Jadi sekian dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya dan salam senyum.